Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dengan NIM 1905011. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan dari suatu unsur, komponen, variabel yang terorganisir, saling berinteraksi untuk menjalankan suatu proses untuk pencapaian suatu tujuan. Sementara pengendalian adalah upaya sadar atau sengaja untuk memastikan terkoordinasinya tindakan kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan. Sementara manajemen adalah dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang efektif. Jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, di dalam sistem pengendalian manajemen mempunyai 4 elemen, yaitu yang pertama detektor yang berguna untuk mengatur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan. Yang kedua, asesor atau penilaian yang berguna untuk menentukan spesifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar apa yang seharusnya terjadi. Sementara yang ketiga, efektor, yaitu yang berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan. Yang keempat, jaringan komunikasi. Elemen ini berguna sebagai sarana untuk mengeluarkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses yang sedang dikendalikan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pusat tanggung jawab, yaitu ialah merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Adapun tujuan dibuat pusat pertanggungjawaban ialah untuk mencapai tujuan organisasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kerja, sebagai alat untuk melaksanakan strategi dan mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang terakhir, hubungan sistem pengendalian manajemen dengan pekerjaan auditor. Hubungannya ialah untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan dan juga standar pekerja lapangan. Yang terakhir, anggaran. Anggaran diperlukan dalam setiap aktivitas perusahaan karena penting bagi perusahaan untuk membantu pebisnis atau pelaksana dalam perencanaan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai pertanggungjawaban sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Cara mengatasi anggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, itu mengenai anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran semula, kita harus membuat penilaian menggunakan metode penelitian kualitatif, studi kasus, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan deskriptif. Data penilaian ini menekankan pada perbandingan dari perencanaan serta realisasi anggaran, keuangan dan kegiatan fisik dalam 1 tahun.
Demikianlah video saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.